Kenapa harus lari-lari kayak gitu dan kenapa harus keluar? Jadi papa kandungnya itu apa, Ma? Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Kata Tante Frozen, Om Baik itu papa kandung Rena. Papa kandung itu dengan Papa Al bedanya apa? Terus kenapa baru sekarang aku dikasih tahu? Aku harus tahu apa. Rena mau dijelasin? Mau. Mama yang jelasin ya. Tapi di dalam rumah. Karena Om Baik harus pulang. Ya? Percaya sama Mama kan Rena? Ya udah. Nanti Mama jelasin di dalam ya. Nggak sekarang ya. Biarin Om Baik pulang dulu. Tapi aku mau tahu apa yang dibilang sama Tante Frozen. Katanya percaya sama Mama. Nanti Mama jelasin di dalam rumah. Om Baiknya sekarang harus pulang. Tapi Ma, Rena sayang. Rena juga lagi sakit. Masuk ke dalam ya. Om Baiknya pulang dulu ya. Rena saling membaiki biar Om Baik langsung pulang. Dit, Sudah. Bisa. yaudah, Om Baik pulang dulu ya. Kamu istirahat ya, biar cepat sembuh. ya. Hati-hati. Istirahat ya. Ya. Dit. Semua udah terjadi. Aku yakin Rena akan banyak nanya. Sebagai papa kandungnya, Tadi kamu udah dengar sendiri kan? Aku akan jelasin semuanya sama Rena. Dan untuk saat ini Rena tuh pun masih bingung. Jadi kamu nggak usah bawa-bawa dengan julukan papa aslinya. Masih banyak yang Rena belum tahu. Masih banyak yang belum Elsa ceritain sama Rena. Apa perlu Rena harus tahu juga? Siapa yang taruh dia di panti asuhan? aku rasa Rena tidak perlu tahu tentang masa lalunya itu. Rena masih kecil. Masa lalu Rena adalah masa lalu aku, Nino. Aku tahu kok gimana cara ngomongnya sama Rena karena aku ibunya. Aku yang sudah melahirkan Rena. Jadi aku tahu mana yang terbaik buat anakku. Silahkan pulang. Tutup gerbangnya ya. Yuk. Yuk masuk ya sayangnya. Rena masih sakit. Nanti Rena panas lagi badannya. Ya sayangnya. Yuk. Rena. Rena. Rena.
Andin benar-benar gak ngasih nyelah buat aku. Bahkan di saat Rena bertanya pun, aku gak bisa jelasin apa-apa. Seandainya semua ini gak terjadi, aku bisa lihat luka lama yang ada di Andin masih begitu membekas. Aku sadar buat Andin sendiri ini begitu berat. Tapi ini semua gara-gara Elsa. Seperti yang Andin bilang, ini semua karena Elsa. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Maafkan hamba kalau hamba harus menyalahkan jalan hidup yang hamba lalui. Rena, jangan lari nak. Aduh, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Rena baru sembuh, ya. Rena mau panas lagi badannya. Nggak mau kan? Jangan kayak gitu. Kenapa harus lari-lari kayak gitu? Dan kenapa harus keluar? Jadi papa kandungnya itu apa, Ma? Waktunya nggak pas untuk menjelaskan ke Rena di saat kondisi Rena masih seperti ini. Mama kok diam aja? Mama pasti akan jelasin, tapi kalau misalnya Rena sudah sembuh, ya. Rena masih sakit. Mama nggak mau Rena kenapa-napa. Sembuh dulu boleh? Tapi aku pengen denger, Ma. Nanti Rena jangan keras kepala ya, Nak ya. Mama pasti akan nepatin janji Mama. Dah, sekarang kita ke kamar ya. Minum obat ya. Ya. Mir, tolong siapin obatnya ya. Iya. Mbak Andin, Kiki cek Askara sebentar ya, Mbak ya. Ayo. Ya. Isi, Pak. Hai, Yo. Iya, Pak. Ya, jadi saya mampir ke sini karena saya dikabari sama staf kalau Pak Amar ternyata sudah bekerja kembali ke kantor. Bagaimana Pak keadaannya? Seperti yang kamu lihat, saya juga nggak mau terlalu lama bekerja di rumah. Lebih enak bekerja di kantor sini kan. Jadi bisa melihat kerjaan kamu dan pekerjaan yang lain. Iya, Pak. Senang akhirnya Bapak bisa kembali ke kantor. Saya juga senang ngelihat kamu sekarang. Penampilan kamu cukup stunning. Ngomong-ngomong bagaimana masalah Ricky? Ada kabar terbaru? Saya mendapatkan laporan terakhir saat ini Ricky masih jadi buron ya? Iya, Pak. Saya juga udah dapat kabar dari polisi kalau infonya Ricky menceburkan diri ke sungai dan terbawa arus yang cukup deras. Dan sampai saat ini polisi agak kesusahan untuk mencari dan menyusuri jejaknya, Pak. Kemungkinan pertama dengan dia menyemburkan diri ke sungai, ya salah satunya dia hanyut dan dia meninggal. Tapi kemungkinan kedua, dia hanyut tapi dia selamat dan saat ini dia sedang bersembunyi. Dan setelah itu dia menunggu
sampai waktunya kondusif, lalu dia akan mengincar orang-orang yang membuat posisi dia seperti sekarang. Saya lebih memilih kemungkinan yang kedua. Maksud Pak Amar, ada kemungkinan Ricky ingin membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang membuatnya berada dalam kesulitan seperti ini, Pak. Menurut kamu, siapa yang paling rentan untuk Ricky bisa membalaskan dendam? Ibu Andin dan keluarganya pastinya. Apalagi Ibu Andin juga menolak bantuan dari kita, bantuan dari polisi untuk menjaganya. Dan itu yang membuat saya sangat khawatir sekarang. Sebenarnya incaran dari Ricky bukan hanya Bu Andin, tapi bisa juga Bu Elsa. Tapi sampai sekarang Pak Amar hanya khawatir kepada Bu Andin. Dan ini sudah dari sebelumnya. Apakah Pak Amar punya perasaan lebih ya ke Bu Andin? Kamu lagi mikirin apa sih? Enggak, Pak. Kalau nggak salah, ada saya dengar informasi bahwa sebelum Ricky menyeburkan diri ke sungai, terjadi pertemuan antara dia dan juga Elsa. Dan kalau menurut saya, dia pasti bisa menaruh dendam yang lebih kepada Elsa daripada Ibu Andin. Kemungkinan ketiga. Sudah saya tebak. Berarti sekarang posisinya Ibu Andin ini sungguh sangat rentan. Ya, nggak salah lagi. Pak Amar sedang membohongi dirinya sendiri.